betul di dekat saya kejadiannya, peristiwanya dekat saya betul. Ini dulu Ketua Umum PBNU sebelum ini, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Saya sedang duduk di kursi tamu mereka. Ada tim yang datang dari Kementerian Keuangan. Timnya bukan menterinya. Karena dulu saya melihat di medsos, saya melihat PBNU menerima bantuan dari pemerintah 1,5 triliun. Pernah didengar begitu ya? Pernah dulu itu. Oh, heboh. Seolah-olah PBNU ini apa namanya? Ya ada main lah begitu. Saya dengar langsung 1,5 triliun. Coba hitung dulu ke tim PBNU, tim ekonomi itu. Ini berapa ini? Setelah dihitung itu, bla 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 bla, nggak usah lah kita ambil, kata Kiai saya. Nggak usah kita ambil itu. Nggak jadi diambil itu. Nggak jadi diambil setelah dihitung itu. Tapi ada ternyata orang yang tidak tahu dan sok tahu tuh ditulis kan begitu. Karena kita semua sudah bebas sekarang kan, tidak ada aturan yang mengikat secara hukum yang kuat. Artinya belum dibuat undang-undangnya begitu, yang kuat. Oh, jadi begitulah. Kita bukan memusuhi informasi. Kita bukan tidak setuju dengan informasi. Dengan informasi ini kita tahu bertambah ilmu. Yang kita ambil itu yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ambil yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya ambil, yang tidak baik jangan ambil. Lebih baik semua. Hadirin Bapak Ibu sahabat semua yang dimuliakan Allah, kembali kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sidik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Singkat saja. Kita tanam nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, itu yang akan kita tuai. Nah, ini kondom yang awal. Tepuk dada tanya selera. Kalau kita ingin kebaikan, tanamlah kebaikan dimanapun kita berada. Tanam kebenaran. Sidik. Amanah. Amanah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi kekuatan untuk mengemban amanah yang telah dititipkan kepada kita. Kita diberi kekuatan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita berdoa agar seluruh perangkat-perangkat KPU, mulai dari pengurus KPU, komisioner pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, nagari, jorong, semuanya diberi kekuatan untuk menjalankan amanah dengan baik. Amin. Diberi kesehatan semuanya, diberi kemudahan semuanya, dan mereka tidak capek. Kita tidak ingin terulang hal-hal yang sudah-sudah. Mudah-mudahan dengan kekuatan zikir yang kita lantunkan dari pusat, dari jantungnya pasaman barat ini, menjadi si tawar, si dingin,
illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Bapak, kapan kita dekatnya dengan Allah? Ketika kita menyebut-nyebut namanya. Jadi tadi ketika kita berzikir bersama itu, kalau ada yang menitipkan doanya di saat-saat kita berzikir itu, didengar Allah. Jadi waktu-waktu orang-orang pintar itu kan nyari momen gitu. Ketika berzikir orang, jadi kita sendiri pun ketika saya misalnya saya sedang menyebutkan subhanallah walhamdulillah, ketika itu saya lantunkan harapan saya kepada Allah. Lisan saya yang menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hati saya, ya Allah, sampaikan maksud hajat saya, ya Allah. Ya Allah, terima harapan-harapan saya. Apapun niat, apapun doa, apalagi yang muda-muda ini, yang muda-muda, yang belum dapat jodoh. Nah, waktu berzikir-zikir gitulah itu, curilah waktu itu, ambil waktu itu. Ya Allah, temukan jodoh. Orang berzikir juga terbawa kita di sana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi lah itu pula kita kalau itu aja nanti habis waktu ini berzikir-zikir. Baik, Bapak Ibu sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sini amanah tabligh. Nah, ini tema yang ini judul besarnya itu tabligh akbar. Wah, makanya yang diundang itu yang kabir-kabirnya. Akbar itu bahasa Arab. Hah? Bahasa Arab akbar itu dari kabir. Allahu akbar. Allah maha besar. Yang diundang yang kabir-kabirnya pula, yang besar-besarnya. Jadi tabligh, sampaikan. Harus pandai menyampaikan. Bagaimana menyampaikan itu? Harus balik. Orang yang menyampaikan itu harus apa? Balik. Apa balik ini? Cerdas ya. Sudah sampai umur memposting dari jemarinya itu, dia sudah cerdas ya. Gak asal share. Ada sebagian masuk ke WA-nya share, ikut share pula ya. Belum dibaca beritanya share. Tidak bisa. Tabligh jelas ya, balik. Jadi tabligh ini dari balik coba orang berakal, orang sudah matang dia dalam tatanan ilmu bahasa, harus balaghah.
sopan, dengan santun. Islam masuknya ke Indonesia tidak ada dengan tetesan darah. Satu tetes darah pun tidak ada yang jatuh ketika Islam masuk ke Indonesia. Begitu. Itu sejarah, itu udah tahu orang-orang Arab itu. Karena ketika belajar geografi dulu tentang sejarah dunia Islam di negeri Arab sana, mereka sudah tahu Islam masuk ke Indonesia ini melalui tujar, melalui pedagang-pedagang Arab yang datang bisnis ke Indonesia. Ini datang bisnis ke sini, mereka menyampaikan dakwah dengan risalah, mau isok hasanah, nilai-nilai kebaikan. Jadi kita tidak biasa dengan nilai-nilai kekerasan, tidak biasa dengan paksaan-paksaan. Apalagi memilih ini kan, memilih tanggal 14 Februari nanti. Kita sudah terbiasa dengan ketenangan, kita sudah biasa aman. Makanya nama daerah kita ini apa namanya? Pas Aman. Pasaman ini kan Pasaman Barat Timur ini kan dulu sama dengan Pasaman. Pasaman itu kalau kita bawa ke bahasa Arab itu artinya aman-aman saja. Bas artinya itu, bas itu artinya saja, fakot. Fakot maksudnya. Aman artinya aman. Bas aman artinya aman-aman aja. Orang di Pasaman Barat ini aman-aman aja. Kalau di Pariaman apa? Bariaman. Bari negerinya aman. Bariaman. Orang ke Pasaman Barat ini bas aman. Aman-aman saja. Jadi kita jangan terprovokasi. Karena kita ini petinggi-petinggi di bidang kita masing-masing ya, baik untuk organisasi kemasyarakatan atau mungkin ke pemerintahan. Mari kita ajak, kita rangkul, kita sampaikan kita di sini sudah aman. Tidak perlu lagi kita cari yang lain-lain. Negeri kita sudah aman, pas, aman, selesai, tamat cerita. Udah begitu. Jadi tabligh, sampaikan apa yang layak untuk disampaikan. Kalau tidak layak, simpan dulu. Bapak Ibu jamaah hadirin sahabat semua yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir apa? Sidik, amanah, tabligh, fathah. Seseorang itu disebut dengan nabi harus fathah. Kalau nggak fathah nggak nabi. Makanya kalau ada yang mengaku nabi nanti jangan percaya, dia nggak fathah. Cerdas. Banyak mengaku nabi sekarang di Jawa, ada di sana, di Jawa Barat mengaku nabi. Ada pula mengaku Jibril. Susah. Jadi nabi disebut sebagai nabi itu harus fathah, cerdas. Nabi Muhammad itu cerdas, pandai melihat situasi, pandai membaca lingkungan, membaca suasana. Iko nampaknya kau jaga dia. Itu siapa yo? Iko kami itu siapa nasi? Pandai membaca. Karena semuanya ini termasuk dari ayat-ayat Allah yang harus kita jadikan sahabat. Oleh karena itu, jemaah semua sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika 4 sifat ini sudah melekat pada diri seseorang, dia inilah yang berhak disebut sebagai ulama. Begitu. Ketika 4 sifat ini melekat dalam diri seseorang, dialah yang berhak disebut sebagai ulama. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fathah. Ustaz, kenapa Ustaz sebut berhak disebut ulama? Dia itu kan sifat nabi itu, Ustaz. Iya, sifat nabi, tapi dia bukan nabi. Siapa dia? Ulama. Kenapa ulama itu disamakan dengan nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi tidak mudah menjadi ulama itu.
sekarang banyak kita bingung, apalagi menjadi Habib kan? Menjadi Habib, makanya ada yang protes. Ini Habib ini kan nggak bilang kita ya. Ada juga memang sudah ada yang coba mengangkat ini ke permukaan. Jangan ngaku-ngaku ulama kalau yang 4 ini belum melekat dalam dirinya. Syirik, amanah, tabligh, fatalah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tadi sebelum naik dibisikin sama panitia, setengah jam cukup lah itu Ustaz. Jadi kalau lewat seberapa jam bisa gitu, dari setengah jam. Jadi mungkin itulah pertemuan itu di pagi hari. Mudah-mudahan ada oleh-oleh ini mau pulang pakailah kalau ada yang dipakai tadi, kunyah-kunyah yang bisa dikunyah-kunyah itu. Artinya apa? Kita butuh ketenangan. Ya, butuh apa? Ketenangan. Dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pemilu tahun ini semuanya baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dari jantungnya bersama barat ini kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, semuanya ikut memilih pemimpin yang terbaik yang telah Allah janjikan nantinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Siapa nanti yang duduk jadi presiden, mereka lah presiden kita. Siapa yang duduk nanti jadi anggota DPR RI, mereka lah anggota DPR RI kita. Siapa yang diamanahkan menjadi DPD, juga mereka lah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga sampai ke provinsi, kabupaten. Itu kita tidak bisa, harus kembali ke haji beliau. Tidak bisa kita memaksakan diri. Kembali ke haji, kembali ke pangkal. Semua sudah termaktub, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz siapa yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Kita tugasnya hanya berusaha mengawal, melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kita kawal pemilu ini melalui KPU Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan tersambung sampai ke provinsi dan pusat. Mari kita berdoa kepada Allah dengan beristighfar 3 kali. Mudah-mudahan dengan istighfar ini ada satu orang yang diterima Allah istighfarnya. Ikut kita di sana. Beristighfar kita atas segala salah khilaf yang telah kita lakukan. Kita yakin dan percaya kalaulah Allah